Silakan, gimana Rika? Ya, jadi kan hyperrealitas sudah banyak terjadi di media sosial. Contohnya di media sosial Instagram. Di sana banyak orang-orang yang memposting foto makanan cantik dan outfit of the day mereka di tempat yang bagus agar mereka itu terlihat pada kelas sosial atas gitu. Keren gitu ya. Iya, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap perilaku ini gitu? Apakah baik? Jika tidak baik, bagaimana agar kita itu tidak melakukan hal seperti itu lagi gitu? Terima kasih. Yeah. Saya juga mau nanya nih Pak, kan gara-gara booming di media sosial, terus sekarang tuh yang paling booming tuh TikTok ya. Yeah. Banyak banget orang nge-review barang di TikTok ataupun di Instagram lah, kayak misalnya satu akun bisa. Oh no! Apa itu isinya? Itu isinya tuh orang-orang yang udah nge-review produk di satu toko, tapi gak sedikit juga yang melakukan penipuan. Kayak misalnya mereka endorse ke akun itu untuk bayar ke akun itu untuk mereview produk mereka, padahal hasilnya sangat-sangat jauh daripada gambaran yang mereka tampilkan gitu. Misalnya nih ada iklan misalnya barang nih kayak dari karet. Si barang itu tuh untuk katanya bisa ngupas bawang otomatis kita gitu. Itu di videonya tuh bisa. Tapi waktu kita coba beli gak bisa sama sekali. Udah dicoba bagaimanapun. Jadi itu buat ngupas apa? Jadi bingung gitu. Jadi kita membeli barang yang sebetulnya tidak berguna gara-gara termakan oleh iklan yang tadi. Oke, itu oleh realitas yang ada di aplikasi itu. Iya betul. Jadi bagaimana sih cara kita untuk membedakan gitu? Mana realitas yang sesungguhnya dan mana realitas yang buatan yang dihasilkan oleh media sosial tadi. Oke. Itu saja. Oke, terima kasih Rizka. Oke, ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang hadir pada tayangan kali ini. Yang pertama dari Rika terkait dengan bagaimana misalnya sikap kita sebagai masyarakat yang hidup pada periode postmodernisme seperti ini. Apakah misalnya harus mengikuti arus besar konsumsi seperti itu atau tidak? Ya memang kalau sekarang memang susah sekali menghindari dari hingar-bingar media sosial gitu ya. Semua orang bukan nggak semua orang sih, mayoritas orang kan menggunakan sosial media. Lebih banyak menggunakan sosial media dibanding nonton televisi kan sebenarnya. Bahkan sekarang TV itu dulu kan melihat realitas kemudian disiarkan televisi. Kalau sekarang enggak, dia menyiarkan yang ada di sosial media. Misalnya akun-akun artis sekarang sudah punya akun sendiri, itu jadi berita televisi. Jadi dibalik sekarang. Kalah tuh yang konvensional, media konvensional oleh media-media yang sekarang seperti FB, kemudian ada Instagram, kemudian ada YouTube, dan juga ada yang terakhir yang paling heboh sekarang TikTok gitu ya. Semuanya menurut perbincangan di netizen. Nah, sekarang kan begitu merujuknya, bukan ke realitas sesungguhnya. Nah, ya mungkin kalau dilihat baik atau buruknya itu adalah persoalan subjektif juga. Bisa jadi untuk satu orang menjadi sesuatu yang penting gitu ya, mengkonsumsi barang-barang tertentu karena mereka hidup dari mengkonsumsi simbol, kemudian karirnya nanti akan bergantung pada bagaimana mereka menggambarkan, mengkonstruksi dirinya sebagai figur tertentu. Dari sisi ekonomi seperti itu mungkin ya bisa baik-baik saja gitu ya. Oke, sebenarnya proses konsumsi itu bukan hanya pada selebritas atau sosialitas sebenarnya kan, tapi juga ada pada wilayah politik. Nah, para politisi juga mereka mengkonsumsi citraan-citraan atau image-image positif gitu ya, untuk mengkonstruksi diri mereka sebagai figur yang tepat untuk sebuah posisi tertentu. Ya bisa apa saja sebenarnya kan. Misalnya bisa disebut sebagai dengan mencantumkan gelar yang sangat panjang gitu ya, atau juga memakai atribut-atribut keagamaan, kemudian ditempelkan dalam sebuah banner seperti itu dan dinyatakan di situ sebagai orang baik dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga dalam televisi atau bahkan yang paling menurut saya juga paling tidak masuk akal, yaitu tadi dengan cara influencer seperti itu, jadi dicitrakan bahwa dia sebagai orang
yang adil, yang reformis dan lain-lain seperti itu. Itu adalah pencitraan-pencitraan seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah baik atau tidak, ya itu adalah pertanyaan subjektif gitu ya. Tapi kalau secara pribadi sebenarnya kan tidak usah tidak usah bahasa Inggrisnya tidak usah maksakan gitu ya. Kalau misalnya tidak mampu ya ngapain dipaksain gitu ya. Tidak usah namanya pansos tadi, dalam bahasan yang lain ada yang disebut dengan pansos, panjat sosial itu kan sebenarnya kita tidak punya kapasitas untuk dicitrakan seperti itu, tetapi kita maksakan. Tadi contoh yang disampaikan oleh Rizka itu terkait dengan ya ada beberapa di lingkungan mahasiswa sekalipun ada yang seperti itu, maksakan dengan membeli produk-produk yang mahal. Tapi yang tadi itu nanti kita akan kehilangan bukan kehilangan, akan tidak jelas mana yang disebut dengan wants dan mana yang disebut dengan need, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Kalau keinginan kan itu sebenarnya adalah nafsu kan, I want something, itu lebih ke nafsu. I need something kan beda lagi. I need water because I am thirsty gitu kan, saya membutuhkan air karena saya haus. Beda dengan saya mau HP seri yang kesekian, itu bukan lagi kebutuhan, toh kebutuhannya sama, telepon, kemudian chat, apalagi foto, video call, selesaikan dengan seri apapun. Tapi kemudian kapitalisme, pabrik tersebut mengiklankan, membuat branding tertentu sehingga orang akan tergoda untuk mengkonsumsi barang-barang seperti itu. Itu sudah pada wants. Nah, kalau itu sudah lebih pada konsumsi yang disebut sebagai simbolik value tadi, nilai simbol seperti itu. Tapi memang ada orang yang hidup dengan simbol-simbol seperti itu. Balik ka imahna mah biasa dewe. Biasa di luarna atau di media sosial, wow gitu ya. Akhir bulan mah nyuhminya, Pak. Nah, akhir bulan mah nyuhmih deui, dikocek gitu, jeung saset. Gitu. Tapi kalau di media sosial jarang kan orang yang menciptakan seperti itu. Itu kira-kira. Jadi apakah itu baik atau tidak baik? Kalau menurut saya mah kalau mau juga jangan gitu-gitu teuing lah gitu ya. Boleh lah sekali-kali mah, atau jangan terlalu, tapi kita harus ngaca diri juga gitu ya. Ngaca diri juga. Dalam bahasa Sunda ada yang ada sebuah istilah yang bagus namanya unggah adat. Unggah adat itu ya seperti itu, orang yang sebenarnya tidak seperti itu tapi dia berlagak seperti itu, as if she were rich, akan-akan dia itu kaya gitu, gaya ngomongnya beda gitu ya, itu namanya unggah adat gitu. Begitu kira-kira Rika pertanyaannya. Nah, pertanyaan kedua adalah terkait dengan dunia iklan, terutama ya apa yang ditampilkan di media sosial, terutama itu berbeda dengan kenyataannya, termasuk yang sekarang kan ada beberapa orang yang membeli barang dari satu all shop tertentu yang dilihat di iklan mah wah hebat gitu ya, bawang bisa diiris dengan cepat gitu ya, rapih bawangnya itu persegi 4 gitu ya. Begitu tahu-tahu kita beli nggak bisa. Termasuk ini teman-teman, kalau teman-teman beli stiker wallpaper seperti ini, tahu apa gambarnya yang di sosial medianya, yang masangnya perempuan cantik gitu ya, sendirian, dia masang sendiri. Begitu saya beli, saya sendiri, yang laki-laki nggak bisa. Saya juga masang Pak di kamar, tapi nyarengsol. Karena di gambar tuh emang gampang gitu kan. Sampai lihat tutorial, dipotongnya kayak gimana, udah ngikutin. Tapi akhirnya wah gampang gitu ya. Gampang, pas ditempel kok ukurannya beda gitu. Nyingsol. Sama gitu juga. Jadi saya kemudian diskusi dengan istri saya. Kan yang di iklannya yang masangnya perempuan, soknya dipasangkan sendiri, dipasangin nggak bisa. Nah, termasuk juga ini adalah sebuah replika dari realitas yang sesungguhnya. Jadi kan kita melihat ini itu adalah kayu kan? Iya. Kayu. Nah, dulu dalam masyarakat sebelumnya, sebelum ada produk seperti ini, kita memakai kayu ditempelkan di sini. Kusaba bahayang aya dinding kayu, sekarang diciptakanlah plastik.
yang warnanya seperti kayu. Coba lihat, bahkan dengan realitas sesungguhnya saja, dengan kayu yang aslinya bisa jadi lebih bagusan realitas buatan yang seperti sekarang. Dan kita mengkonsumsi ini gitu. Kita mengkonsumsi ini untuk terlihat wah keren seperti di podcast-podcast yang lain. Jadi ini hyper realitas. Jadi dibuat dalam sebuah produk-produk seperti itu. Nah, celakanya teman-teman dalam masyarakat postmodernisme itu, untuk menutup kita refleksi gitu ya. Ya, masyarakat kita di Indonesia atau kita pada umumnya lebih banyak sebagai konsumen. Kita mengkonsumsi, sementara barang-barang yang beredar dalam dunia dunia ekonomi seperti sekarang itu diproduk oleh orang lain. Kita yang beli. Iya, betul. Ya. Kebanyakan kita pakai produk dari Cina. Nah, itu irha atau orang yeuna. Nah, itu pertanyaan. Meuli we terus. Ya, itu yang dimaksud dengan kita mengkonsumsi. Jadi proses konsumsi itu pada level individu, juga pada level makro seperti negara. Jadi negara kita mengkonsumsi atau memberi. Kalau ada ekspor, impor kan ya. Ekspor itu ya kita lebih banyak mengekspor barang dari luar, itu sama juga dengan mengkonsumsi. Padahal kita sebenarnya punya sumber daya alam yang sangat banyak. Tapi karena dunia sekarang global seperti itu, pada tahap tertentu kita menjadi bangsa yang konsumtif juga, bukan bangsa yang produktif gitu. Ya, pada kenyataannya memang kita hidup di realitas yang simbolik seperti itu, dalam simbol-simbol seperti itu. Pakaian ini semuanya juga ini untuk merepresentasikan kita kepada dunia. Ini saya gitu ya, dengan cara mengkonsumsi barang-barang seperti itu. Ya kalau dituturkan mah berat, beak atau ongkos nage. Ya begitu. Jadi ya tayangan ini mudah-mudahan memberikan edukasi juga kepada kita semua bahwa tidak semua produk yang beredar dalam pasaran itu bisa kita konsumsi, kita beli, karena belum tentu ada use value-nya atau manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih teman-teman sudah diskusi dengan saya tentang tema postmodernisme ini. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan nilai positif dari teori yang kita bahas di tayangan kali ini. Demikian sahabat PS, sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Terima kasih.